Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah la nabiyya ba'dah. Anak-anak ustadzah yang ustadzah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, apa kabarnya semua? Semoga semua tetap dalam keadaan sehat walafiat. Walaupun di kondisi seperti ini, kita masih belajar di rumah masing-masing. Tak bosan-bosannya ustadzah mengingatkan untuk selalu semangat dalam belajar dan beribadah. Semoga pandemi ini tidak menyurutkan semangat kita semua. Insya Allah pada kesempatan kali ini, sebelum kalian pergi menuju Pulau Kapuk atau tidur ya, ustadzah akan sedikit memberikan pengingat kecil untuk kalian sebelum tidur mengenai bagaimana adab-adab dalam menuntut ilmu. Anak-anak ustadzah yang ustadzah cintai karena Allah Subhanahu wa taala, kalian adalah seorang siswa, kalian juga adalah seorang santri, dan kalian juga adalah seorang pelajar. Kalau ustadzah bertanya, kira-kira apa sih tugas utama seorang pelajar? Ya, betul. Tugas utama seorang pelajar itu tidak lain dan tidak bukan adalah belajar, ya. Belajar menuntut ilmu, baik itu ilmu agama maupun ilmu-ilmu lainnya. Ilmu-ilmu yang baik tentu saja. Oke, kita akan belajar pada hari ini bagaimana atau apa sih adab-adab menuntut ilmu seorang muslim dan muslimah. Pertama, niat lillahi ta'ala. Saat kita hendak menuntut ilmu, niat utama kita itu adalah karena Allah Subhanahu wa ta'ala, bukan karena niat-niat yang lainnya. Contohnya, saya berniat menuntut ilmu agar bisa menipu atau membohongi orang lain. Nah, itu tidak boleh ya. Itu bukan niat karena Allah Subhanahu wa ta'ala, dan tentu saja ilmu tersebut akan menjadi ilmu yang tidak barokah. Kemudian yang kedua, sebelum menuntut ilmu, ini sudah kita lakukan dan kita praktikkan setiap hari. Sebelum menuntut ilmu, yaitu selalu berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Doa yang setiap hari kita lantunkan ya sebelum belajar, Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Artinya, ya Allah, tambahkanlah ilmuku, berikanlah aku rizki, akan kepahaman, dan jadikanlah aku termasuk golongan orang-orang yang solih. Masya Allah ya. Kemudian yang ketiga, dalam menuntut ilmu, ini juga menjadi poin yang penting, yaitu bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Ya, bersungguh-sungguh artinya kita selalu antusias untuk mendapatkan ilmu yang bermanfaat. Nah, jadi tuntutlah ilmu seolah-olah tidak pernah kenyang dengan ilmu yang didapatkan. Hendaknya kita selalu berkeinginan untuk menambah ilmu kita. Jadi ada sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, ada dua orang yang rakus dan tidak pernah kenyang di dunia ini. Pertama, orang yang rakus terhadap ilmu dan tidak pernah kenyang dengannya, dan orang yang rakus terhadap dunia dan juga tidak pernah kenyang terhadapnya. Nah, jadi ada orang yang rakus terhadap ilmu dan rakus terhadap dunia. Dua-duanya bertolak belakang ya. Ustadzah harap kita semua termasuk ke dalam golongan orang-orang yang selalu haus akan ilmu. Kemudian yang keempat, dalam menuntut ilmu, ini juga penting ya, menjauhi maksiat. Ya, jadi dari Abu Hurairah, Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba apabila melakukan suatu kesalahan atau suatu maksiat, maka ditiktikkan dalam hatinya sebuah titik hitam. Bayangkan kalau kita selalu berbuat maksiat, selalu berbuat kesalahan setiap hari, ada berapa banyak titik yang akan ada di dalam hati kita. Titik-titik hitam itu kemudian akan terakumulasi dan menjadikan hati kita menjadi mati. Ya, nauzubillah min zalik. Hati yang mati itu tentu saja akan menyebabkan kita tidak berkonsentrasi atau tidak serius dalam menuntut
ilmu, sehingga kita akan sulit untuk menangkap ilmu yang akan kita pelajari. Kemudian yang kelima, nah, ketika menuntut ilmu, jangan pernah merasa sombong. Jadi tetap rendah hati, ya. Misalnya, ini ada yang dapat nilai IPA-nya dapat 100, kemudian sombong, pamer kepada semua teman-temannya. Kalau ilmu itu kita sombongkan, sama saja dengan ilmu itu menjadi tidak berkah, ya. Kemudian yang terakhir, adab menuntut ilmu, yaitu menyimak guru saat menuntut ilmu. Jadi ketika mendengarkan suatu taujih, mendengarkan suatu pembelajaran, mendengarkan suatu kajian, itu guru atau ustadz-ustadzanya itu disimak dengan baik, tidak melakukan aktivitas lain pada saat menuntut ilmu. Bisa saja nanti kalau misalnya ustadzanya lagi ngajar, ada yang ngobrol sama temannya, atau ada yang nulis-nulis sesuatu yang sebenarnya di luar dari jam pelajarannya, ya. Mulai sekarang usahakan untuk tetap fokus dan bersungguh-sungguh dalam menuntut ilmu. Tetap semangat untuk menuntut ilmu di mana saja, tak hanya di bangku sekolah atau di bangku kuliah, namun kita juga diiringi dengan menuntut ilmu agama sebagai bekal di akhirat nanti. Oke, satu pesan dari Ustazah sebelum menutup taujih kita pada malam hari ini. Dikutip dari perkataan Imam Syafi'i, jika kamu tidak sanggup menahan lelahnya belajar, maka kamu harus sanggup menanggung perihnya kebodohan. Sekian dari Ustazah, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Fastabikul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.